Berjumpa kembali bersama RHLG TV di sini. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like, komen, share dan pastinya di subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Batsul Masail LBMPWNU DKI Jakarta, begini hasilnya. Lembaga Batsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama LBMPWNU DKI Jakarta menggelar Batsul Masail. Tema-tema penting yang jadi pembahasan yaitu, hukum pembangunan patung pahlawan, polemik penistaan agama, mengucapkan Shalom Aleichem, imam perempuan dalam salat berjamaah, salat dengan saf yang renggang physical distancing, ucapan seseorang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad berdasarkan wahyu Allah, menyatakan orang yang salat dan salat hanya karena berpandangan yang berbeda dengan umum dinyatakan sebagai penista agama, dan politik identitas serta kampanye di masjid. Diskusi yang dimoderatori oleh Kiai Kam Taufik pada sesi pertama, dan dimoderatori oleh Kiai Imam Sobarul Ashim pada sesi kedua. Dari hasil perdebatan dan diskusi para Kiai dan Bunyai sebanyak 50 peserta aktif, tim perumus yang terdiri dari Kiai Asnawi Ridwan Asnawi Sonodikromo, Kiai Haji Taufik Damas, Kiai Haji Mulawarman Hanase, dan Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar menetapkan rumusan dan keputusan jawaban sebagai berikut. Pertama, hukum membangun patung atau gambar adalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Sebagian ulama menghukumi tafsil terperinci, yakni haram jika patung utuh dari kepala sampai kaki, dan halal jika separuh badan saja. Sebagian ulama lain menghalalkan secara mutlak. Sebab dalam kitab Akhbar Al-Makkah dan diperkuat dalam kitab Fatu Al-Bari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengamankan patung Nabi Isa AS dan Bunda Maria yang ada di sekitar Ka'bah lalu dipindah ke tempat lain tanpa dirusak. Sedangkan membangun patung yang ada unsur edukasi seperti patung pahlawan maka diperbolehkan. Kedua, hukum mengucapkan Shalom Aleichem adalah diperbolehkan. Karena salam dengan menggunakan bahasa non-Arab Ajamiyah adalah sah, sunnah, dan menjawabnya adalah wajib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab kuning bahwa, ketika salam dengan bahasa non-Arab adalah boleh jika dapat dipahami oleh lawan bicara dan salamnya wajib dijawab, meski mampu mengucapkan salam dengan bahasa Arab. Karena itu dinamakan dengan Salam, Zakaria Al-Ansari, Asna Al-Matalib, Jilid 4, Hal 184. Bahkan salam yang diucapkan non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani adalah wajib dijawab. Hal ini ada dalam keputusan Dar Al-Ifta Al-Masriyah. Ketiga, imam perempuan dalam salat jamaah laki-laki hukumnya khilafiyah. Sebagian ulama mayoritas berpendapat tidak boleh dan salatnya tidak sah. Sebagian ulama yang lain berpendapat boleh dan salatnya sah. Keempat, salat berjamaah dengan saf yang renggang hukumnya makruh dan tidak mendapatkan pahala kesempurnaan salat berjamaah. Akan tetapi salatnya tetap sah. Kelima, ucapan seseorang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad berdasarkan wahyu Allah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran terdapat 3 pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran turun lafaz dan sekaligus makna dari Lauhi Al-Mahfuz yang dihafal oleh Jibril lalu diturunkan kepada Nabi. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Jibril menurunkan makna dan dipahami oleh Nabi lalu Nabi menarasikan makna itu dengan redaksi bahasa Arab. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Allah menurunkan makna dan dibahasakan ke Arab oleh Jibril lalu diturunkan ke Nabi Muhammad. Selagi masih mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka seseorang tidak bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Keenam, mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihtisad fi Al-I'tiqad bahwa selama seseorang itu salat atau ahli kiblat dan prinsip-prinsip dasar Islam diikuti maka jika ia berpendapat yang di luar mainstream tidak boleh dianggap kafir dan penista agama. Ketujuh, politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa dan provokasi adalah haram apalagi jika dilakukan di tempat yang suci yaitu masjid. Tetapi jika menyuarakan persatuan, hai politik, perdamaian dan nilai-nilai luhur maka diperbolehkan.